Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0. Pada bingung kan? Revolusi Industri 4.0 adalah era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time, kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan GPS, cyber physical system, guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru. Revolusi Industri 4.0. Jadi revolusi industri 4.0 itu bisa membuat semua lebih efektif, terus mudah dijangkau, sama meminimalisir pemborosan. Tapi kok ini apalagi revolusi mental? Revolusi mental apa ya? Revolusi mental. Tanya ke Zia. Benar, tanya ke Zia. Siapa tahu kan Zia tahu apa revolusi mental. Benar, tanya Zia. Zi, revolusi mental itu apa sih? Revolusi mental. Beberapa pakar secara substansial mengutarakan bahwa revolusi mental adalah bagian dari perubahan kebudayaan. Pada konsep ini, revolusi mental merupakan perubahan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat yang menjadi panutan berperilaku. Oleh karena itu, perubahan mentalitas masyarakat akan sangat dibutuhkan untuk memajukan bangsa Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin kompetitif. Merubah pola pikir dan mentalitas yang kuat bukan hal yang mudah, teman-teman, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Karena ini adalah persoalan kebiasaan yang telah menjelma menjadi budaya. Maka perlu perubahan secara cepat dan bersifat menyeluruh dilakukannya revolusi mental. Secara substansi paradigma, revolusi mental adalah pandangan baru tentang perubahan besar dalam struktur mental manusia dalam membangun mentalitas baik. Struktur mental manusia terbangun atas 3 hal. Yang pertama, cara berpikir atau mindset. Kedua, cara meyakini. Dan terakhir atau ketiga adalah cara bersikap. Dari 3 tahapan inilah mentalitas baik terwujud dalam bentuk perilaku. Kemudian, dalam revolusi mental meliputi pertama, pendidikan sebagai lokomotif perubahan diri. Hakikatnya, dunia sekarang sudah tidak mempunyai batas ruang dan waktu. Apa yang terjadi hari ini, dimanapun, dapat disaksikan oleh siapapun. Era ini lebih disebut era globalisasi atau dunia dalam genggaman yang penuh dengan harapan dan tantangan pada masa sekarang dan mendatang. Lembaga pendidikan harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan merubah arah dan orientasi pendidikan untuk menghasilkan manusia yang unggul. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 2 Pasal 3, Pranata Pendidikan Nasional harus melibatkan diri dalam pergumulan sosial, budaya, politik, dan ekonomi secara umum. Kohesivitas tersebut dilakukan supaya dunia pendidikan tidak tumpul dan gamang dalam mengantisipasi atau menyikapi era globalisasi
yang berwatak revolusi industri 4.0 yang mendera seluruh aspek kehidupan manusia dewasa ini di semua kehidupan. Dari sudut pandang sosiologi, pendidikan selain berperan menyiapkan manusia untuk memasuki masa depan, juga memiliki hubungan dengan transformasi sosial. Begitu juga sebaliknya, berbagai pola sistem pendidikan menggambarkan corak, tradisi, budaya sosial masyarakat yang ada. Maka yang penting diperhatikan adalah bahwa suatu sistem pendidikan dibangun guna menyiapkan peserta didik sebagai pribadi yang siap pakai pada posisi tertentu. Keniscayaan ini mengharuskan adanya strategi kependidikan melalui peranata yang dikandungnya mampu mengakomodasi perubahan-perubahan peradaban global. Arah perubahan ini mengacu kepada hal-hal yang bersifat imperatif maupun empirik. Kemudian, kedua, menghadirkan literasi baru. Dunia hari ini sedang ramai menghadapi fenomena disrupsi atau disruption, situasi di mana pergerakan dunia industri atau persaingan kerja tidak lagi linear. Perubahannya sangat cepat, fundamental dengan mengacak-acak pola tatanan lama untuk menciptakan tatanan baru. Disrupsi menginisiasi lahirnya model bisnis baru dengan strategi lebih inovatif dan disruptif. Era ini akan menuntun untuk berubah atau punah. Fenomena tersebut merupakan suatu yang tidak dihindarkan, namun menjadi peluang baru sehingga Indonesia perlu mempersiapkan diri. Basis dari era ini adalah digitalisasi dengan menggunakan analisa data menyeluruh sehingga diperlukan literasi baru selain literasi lama. Literasi lama mencakup kompetensi calistung atau lebih dikenal dengan sistem membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan literasi baru mencakup literasi data terkait dengan kemampuan membaca, menganalisis, dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data dan informasi atau big data yang diperoleh. Literasi teknologi terkait dengan kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, dan bekerja berbasis produk teknologi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian, literasi manusia terkait dengan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Agar dunia pendidikan tetap memiliki daya relevansi yang tinggi dalam era revolusi industri 4.0 atau era disrupsi, maka para pendidik seperti guru ataupun dosen dalam proses pembelajaran perlu mengintegrasi capaian pembelajaran 3 bidang secara simultan dan terpadu, yaitu capaian bidang literasi lama, literasi baru, dan literasi keilmuan. Apabila tidak dihadirkan secara simultan, 3 literasi tersebut tidak menutup kemungkinan lulusannya akan mengalami iliterasi. Nah, untuk yang selanjutnya, Dara lebih tahu nih teman-teman. Potensi keuntungan memasuki revolusi industri 4.0. Keuntungan yang diperoleh yaitu menemukan peluang baru namun juga diikuti oleh tantangan baru. Di sisi lain, keadaan tersebut memunculkan kompetisi yang makin ketat baik antara individu ataupun perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing. Kompetisi ini justru semakin meningkatkan kualitas internal maupun eksternal di setiap individu ataupun perusahaan. Revolusi industri juga memunculkan ekonomi berbasis teknologi atau yang lebih dikenal dengan ekonomi digital. Pada era ini, potensi Indonesia lebih besar daripada dunia. Indonesia merupakan 4 negara terbesar dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta penduduk yang terdiri dari multikultural dan terbagi pada daerah kepulauan yang terpisah jarak, ruang, dan waktu. Jumlah penduduk yang besar ini dan mayoritas penduduk ada pada usia 15-64 tahun, di mana usia tersebut termasuk ke dalam usia produktif. Berdasarkan data Menteri Keuangan Sri Mulyani, sudah lebih dari 85 juta penduduk Indonesia menggunakan jaringan internet. Disinilah Indonesia memiliki peluang dalam e-commerce dan pengembangan ekonomi digital. Berbagai inovasi berbasis ekonomi digital telah lahir dan terus berkembang, di antaranya Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan yang lainnya.
teknologi digital akan menciptakan 3,7 juta pekerjaan baru dalam 7 tahun mendatang dan mayoritas bergerak pada sektor jasa. Tantangannya adalah peningkatan keahlian skill yang harus ditingkatkan dengan cara yang tepat pula dan kemauan untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan. Industri kreatif kini telah menjelma menjadi kekuatan baru untuk menjadi sektor gemilang dalam penopang perekonomian negara Indonesia. Pelaku usaha ini mengerti cara memahami dengan selalu inovatif dan adaptif terhadap permintaan minat, perubahan selera pasar, sehingga mampu menciptakan peluang kerja secara massal di tengah ancaman putus hubungan kerja secara massal pula, terutama di masa pandemi seperti ini. Selanjutnya yaitu sintesis revolusi industri 4.0. Besarnya jumlah penduduk, walau dengan struktur proporsi usia produktif juga dapat menjadi ancaman manakala kualitas penduduk masih relatif rendah sehingga berdampak pada pasar tenaga kerja di Indonesia. Di tengah perubahan orientasi memenangkan pasar dan sikap budaya instan, Indonesia bisa melakukan lompatan sebagai penonton menjadi pemain dalam revolusi industri manakala pembangunan manusia dilakukan melalui revolusi mental. Pengalaman adalah guru terbaik, atau dalam bahasa Inggrisnya, experience is the best teacher. Demikian perkataan bijak tersebut. Belajar dari pengalaman negara-negara maju dengan memajukan pendidikan karakter bangsa, maka bangsa tersebut akan maju pula dalam ilmu pengetahuannya, budaya, dan teknologi. Kunci keberhasilan memasuki revolusi industri 4.0 adalah revolusi mental dan perbaikan karakter bangsa. Revolusi mental adalah gerakan bersama menyadarkan diri betapa pentingnya meningkatkan kompetensi diri melalui pendidikan dan meningkatkan potensi diri melalui pelatihan. Pendidikan dan pelatihan terhadap setiap disiplin ilmu menjadi pengantar bangsa Indonesia sukses memasuki era strategis. Menaikkan derajat kompetensi diri dan potensi diri secara linear akan meningkatkan pula kesejahteraan hidup. Jalan kemaslahatan revolusi industri 4.0 dapat dilakukan dengan mengambil sikap teguh mengukuhkan revolusi mental dengan peran sebagai berikut. 1. Peran direktif. Pentingnya redefinisi bahwa kepentingan revolusi industri adalah sebagian kepentingan mempermudah keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga makna tersebut dapat digerakkan oleh aturan dan petunjuk pelaksanaan atau rule-driven, dan dapat menyentuh permasalahan masyarakat yang bervariasi pada tingkat akar rumput atau grassroots. Hadirnya industrialisasi bukan memarginalisasi manusia sebagai penggerak kegiatan produksi, tapi justru mengedepankan peran manusia sebagai subjek yang mampu memberikan jalan kemudahan atau keterjangkauan dari hasil industri tersebut. Yang kedua, peran transferring. Perubahan sistem masyarakat menjadi masyarakat terbuka serta berubahnya tatanan dunia baru menuju era globalisasi menyebabkan berubahnya paradigma pembangunan pada negara. Terjadinya pergeseran fungsi birokrasi atau reinventing the government, di mana pemerintah yang tadinya menjadi pelaku utama pembangunan atau provider berubah fungsinya menjadi fasilitator pembangunan atau enabler, atau yang disebut dengan pemerintah katalis. Perubahan ini merupakan transfer peluang dalam menumbuhkan inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan dengan pemberdayaan komunitas atau community development adalah sebuah alternatif pembangunan yang merubah proses pembangunan yang sentralistik menjadi partisipatif. Selanjutnya yaitu yang ketiga, peran transforming. Pelaksanaan peran transformasi didasarkan pada asumsi bahwa setiap revolusi diasumsikan mempunyai muatan nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan, baik pada konteks pemerintahan atau government atau masyarakat civil society. Revolusi industri yang bertransformasi pada tata nilai kehidupan akan membawa pada perilaku peduli terhadap lingkungan fisik dan sosial. Keempat, yaitu peran transenden. Peran ini dapat terwujud manakala terdapat keyakinan terhadap kebenaran hakiki. Pada konteks ini, kebenaran hakiki terhadap suatu realitas tidak bersifat absolut, tetapi ditujukan untuk membentuk suatu pemahaman aksiologis, yaitu mempertimbangkan sistem tata nilai perkembangan ilmu pengetahuan dan religius. Fase revolusi industri 4.0 apabila tidak disandarkan pada konteks ketuhanan akan menjadi nilai bersifat yang robotik dan mekanik, di mana kemanfaatan bagi sesama akan nihil. Memberi nilai transendental pada nilai perubahan akan mampu membawa kemanfaatan secara bersama untuk keadaban dunia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Mengutip peribahasa, if there is will, is there is way. Jika ada kemauan, pasti ada jalan, atau kata mutiara dalam bahasa Arab, manjada wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Artinya, revolusi industri ini bukan
bukan suatu peristiwa masa yang datang, tetapi sebuah masa yang sedang berjalan. Salah kesimpulannya jadi lagi? Boleh lo? Yang terakhir yaitu kesimpulan. Mengutip dari peribahasa bahasa Inggris, if there is will, is there is way, yang artinya jika ada kemauan pasti ada jalan, atau dalam bahasa Arab disebut manjada wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia pasti akan mendapatkan. Artinya revolusi industri ini bukan suatu peristiwa masa yang datang, tetapi sebuah peristiwa yang sedang berjalan saat ini. Setiap diri yang mampu merevolusi diri dan mentalnya bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri, maka revolusi industri itu sendiri akan bernilai kemanfaatan yang terkapitalisasi dalam seni kehidupan. Jadi, pembangunan perlu ditujukan pada dua arah, yaitu pembangunan keluar adalah pembangunan kesejahteraan dan pembangunan ke dalam adalah pembangunan manusia itu sendiri. Manusia yang unggul akan membawa Indonesia semakin maju dan dapat menunjang pembangunan nasional. Ciri suatu bangsa yang unggul yaitu memiliki tujuan yang produktif, cepat, kreatif, dan juga memiliki kesadaran optimisme. Makna pembentukan karakter merupakan refleksi sosiologis dalam kehidupan sosial yang harmonis. Sedangkan refleksi revolusi industri terwujud dalam kemauan penerimaan untuk menyesuaikan diri pada perkembangan ilmu dan teknologi. Oh, revolusi mental tuh yang kayak gitu ternyata. Apa yang dijelasin sama Ziyah dan juga Dara, paham sih. Ternyata yang kayak gitu. Oke deh, berarti sekarang udah ngerti nih soal revolusi industri 4.0 dan juga revolusi mental. Jadi gak usah bingung-bingung lagi. Bila tidak dihadirkan secara simultan, 3 literasi tersebut tidak menutup kemungkinan lulusannya akan mengalami iliterasi sosial masyarakat yang ada. Maka yang penting diperhatikan adalah Selanjutnya sintesis. Salah. Gak apa-apa, lanjutin aja. Oke. Rokok 3 adalah kalimat. Dah. 3. Potensi keuntungan memasuki era revolusi industri 4.0. Lupa. Astagfirullah. Kurang cantik sih. Oh, jadi kayak gitu ya revolusi industri dan revolusi. Salah guys. Cut.